Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sedang di rumah menikmati kasih-Nya. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mengucap syukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu walaupun kami ya Tuhan berbeda tempat lokasinya di mana berada ya Tuhan. Beda jauh pelosok-pelosok ya Tuhan, yang siap yang dipuji dan memuliakan nama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah rinduan kami untuk meninggikan dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kami mau memulai ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kau berkati ya Tuhan. Dan saudara kami di mana berada ya Tuhan. Betul bersama Engkau ya Tuhan, tetap menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan, manapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan haleluya. Mari kita akan meninggikan nama Tuhan. Mari kita akan pujikan hanya satu nama besar. Haleluya. Tuhan kita besar. Amin. Dia yang lain.
Mari siapkan hati kita, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena Tuhan boleh berikan anugerah buat kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Saat ini kami sama-sama menyiapkan hati kami bagi firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi setiap kami, Tuhan berbicara kepada setiap kami, biar melalui firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, setiap kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disegarkan. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sedang berada dalam pergumulan. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami semuanya. Kami percaya bahwa hadir tengah-tengah kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari supaya siap dengan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Shalom, saudaraku. Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, Tuhan berikan satu tema yang luar biasa buat kita semua, yaitu memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama di hadapan Tuhan, dan mari kita akan ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang berkuasa, dahsyat, dan luar biasa. Aku percaya oleh firman Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Aku percaya aku bisa memiliki apapun sebagaimana firman Tuhan katakan. Aku percaya aku bisa melakukan apapun sebagaimana firman Tuhan katakan. Hari ini aku memperkatakan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Aku menerima firman Tuhan ini seutuhnya, dan aku percaya hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saudara dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama, memberi diri untuk diubahkan Tuhan. 2, 3. Wah, sekali lagi, lebih dahsyat lagi. 2, 3. Memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Amin. Sudah dikasih Tuhan, perubahan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, perubahan sangat penting bagi hidup saya. 2, 3. Perubahan sangat penting bagi hidup saya. Amin. Ya, kenapa? Karena tanpa perubahan, maka hidup kita ini tidak akan ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami sesuatu yang dahsyat, maka satu hal yang terpenting dalam hidup kita adalah kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, salah satu perubahan yang kita bisa lihat di Alkitab dicatat, ya, perubahan itu ditandai dengan perubahan nama. Katakan perubahan nama. Iya. Kenapa ada perubahan nama? Saudaraku, karena nama itu berarti karakter. Katakan sama-sama. Nama berarti karakter. 2, 3. Iya, seringkali kita melihat orang memberikan nama kepada anaknya, itu kan ada sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ada orang tua yang punya anak, lalu anaknya sembarangan dikasih nama. Ya. Semua orang tua itu pasti akan merencanakan, akan menaruh sebuah nama, ya. Dan nama itu adalah nama yang terbaik, dan itu dipersiapkan bagi anak-anak kita. Ya, beberapa kali kalau saya memberikan nama kepada anak-anak, baik anak saya maupun anaknya orang, saya selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan, apa nama yang harus diberikan buat anak ini? Ya, kenapa? Karena nama itu mengandung karakter. Katakan sama-sama. Nama mengandung karakter. 2, 3. Sebab itu di Alkitab dituliskan bahwa perubahan nama itu sangat penting. Ya. Alkitab punya banyak bukti. Ya. Alkitab punya banyak bukti tentang orang-orang yang mengalami perubahan nama. Ya. Anda bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah dari seorang bernama Abram itu diubahnya menjadi Abraham. Ya, seorang yang bernama Sarai, ya Sarai,
itu diubah Tuhan menjadi Sarah. Ya. Dan yang tidak kalah penting, Tuhan juga mengubah satu orang yang bernama Yakub. Ya. Yakub diubah Tuhan menjadi Israel. Ya. Siapa Yakub? Ya. Kita semua tahu Yakub itu artinya penipu. Ya. Yakub ini suka nipu. Kalau bahasa sekarang selain penipu, Yakub ini tukang tikung. Ya, harusnya berkat untuk abangnya dia tikung, dia ambil untuk dirinya. Karena apa? Itulah namanya. Diberi nama Yakub karena memang Yakub itu punya karakter yaitu tukang tipu. Ya, tukang tikung. Ya. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi seorang penipu diubahnya menjadi seorang pangeran. Ya, pangeran Allah. Anda bisa lihat, ya, ini satu perubahan hidup yang begitu drastis. Seorang penipu, ya, diubah menjadi pangeran Allah. Saya ingin menunjukkan kepada saudara sedikit tentang bagaimana perubahan kehidupan Yakub. Yakub ini penipu. Ya, kalau di Inggris ada pangeran siapa? Harry dan lain sebagainya. Ya, anaknya pangeran Charles dan pangeran Harry. So tahu istri mereka itu bukan dari golongan kerajaan, dari rakyat biasa. Tapi setelah diubah menjadi seorang ratu, ya, seorang bagian dari keluarga kerajaan, maka ya, cara hidupnya berubah, cara berbicaranya berubah, cara berpakaiannya berubah. Amin. Gaya hidupnya juga berubah. Semua orang lalu melihat, wah, kalau dulu makan boleh sembarangan, ini karena dia menjadi bagian dari kerajaan, maka dia nggak boleh makan sembarangan. Ya, kalau dulu makan terus nggak pakai table manner, ya, nggak pakai pola gimana. Ini harus belajar table manner. Karena apa? Perubahan dari rakyat biasa menjadi bagian dari kerajaan. Anda bisa bayangkan, ketika Yakub diubah dari seorang penipu menjadi pangeran, ada sesuatu yang berubah. Ya. Pertanyaannya, mengapa? Ya, mengapa harus diganti nama? Sekali lagi saya berkata, nama itu identik dengan karakter. Dari penipu diubah. Abraham diubah menjadi Abraham. Sarai diubah menjadi Sarah. Kenapa mesti diubah? Sekali lagi, karena nama itu penting. Ada satu lagi yang saya ingin tunjukkan. Bagaimana kisah seorang Salomo. Kita semua tahu Salomo, ya. Salomo itu adalah anak daripada Raja Daud. Saudara, ketika Daud dikaruniai seorang anak, Tuhan berpesan kepada Nabi Nathan, kasih tahu Daud, aku begitu mengasihi anak yang baru lahir. Ya. Sehingga Tuhan kasih nama kepada anak yang baru lahir bagi Daud itu dengan diberi nama Yedijah. Ya. Sudah tahu? Nama Daud itu artinya yang dikasihi atau yang terkasih. Ya. Daud, ya, David itu artinya beloved atau yang dikasihi, yang terkasih. Tapi ketika Daud punya anak, Tuhan berkata begini, ya, aku beri nama anak ini Yedijah, yang artinya yang dikasihi Yahweh atau yang dikasihi sama Tuhan. Tapi saya tidak mengerti kenapa akhirnya Daud memutuskan untuk tidak pakai nama yang dikasih sama Tuhan. Saya tidak mengerti apakah mungkin pada waktu itu Daud begitu berbeban berat, wah kalau sama Tuhan kayaknya berat sekali gitu ya. Daud ini adalah seorang raja yang hampir-hampir gak pernah tidak mendengar suara Tuhan. Setiap kali Nabi Nathan menyampaikan pesan Tuhan bagi Raja Daud, Daud selalu mentaati firman itu. Tapi untuk yang kali ini, Daud tidak mentaati apa yang diucapkan Tuhan melalui Nabi Nathan. Dan Daud memutuskan untuk memberi nama kepada anaknya dengan nama Salomo.
atau Shalom. Padahal kata nama Yehijah itu artinya yang dikasihi Tuhan. Sehingga nama itu nggak pernah Anda dengar, yang sering kita dengar adalah namanya Shalom. Dan saya bisa membayangkan, kali ini Daud nggak taat kepada Tuhan dan memilih memberi nama anaknya sesuai dengan hatinya. Ya, dikasih nama Salomo. Sehingga akhir hidup Salomo kita semua tahu, bukan hanya dia besar, tapi Salomo punya banyak istri dan gundik. Dan karena itu dibawa oleh para gundik dan istri-istri yang dia kasih itu untuk berpaling dan menyembah kepada berhala. Kalau seandainya Daud pada waktu itu memutuskan untuk mengikuti memberi nama seperti yang dikasih Tuhan, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi itulah keputusan yang sudah terjadi. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita memutuskan dalam hidup kita, berilah dirimu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mau diubahkan oleh Tuhan? Amin. Katakan bersama-sama, saya mau diubahkan oleh Tuhan. Saya mau diubahkan oleh Tuhan. Mengapa kita harus berubah? Ya, mengapa kita harus berubah? Karena perubahan itu dahsyat. Amin. Nah, hari ini secara khusus kita akan berbicara tentang satu tokoh dalam Alkitab. Tokoh kali ini yang sedang kita bahas adalah Yosua. Ya, Yosua bin Nun yang diubahkan oleh Tuhan. Kiranya melalui kisah Yosua ini kita semua akan mengalami perubahan hidup. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-16. Sama-sama kita membacanya. Bilangan 13 ayat yang ke-16. 2, 3. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Wah, di sini Bapak Ibu, Anda bisa melihat bersama-sama bagaimana seorang bernama Hosea diubahkan Tuhan, ya, diganti namanya lewat Musa dari Hosea menjadi Yosua. Ya, Yosua itu nama sebelumnya adalah Hosea. Ya, Anda bisa lihat di layar, Anda bisa lihat di slide bahwa Hosea itu artinya adalah keselamatan. Ya, tidak dicatat memang dalam Alkitab tentang bagaimana latar belakang daripada Hosea atau Yosua ini. Tetapi Alkitab hanya mencatat bahwa Hosea itu anak daripada Nun. Ya, bukan Nun jauh di mana, bukan ya. Nun, ya. Hosea ini anak Nun. Siapa bapak Nun ini? Ya, catatan sejarah mengatakan begini, bahwa bapaknya Hosea ini hanyalah seorang tukang pembuat batu bata. Ya, bukan orang hebat, hanya seorang pembuat batu bata. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang hebat, ya. Ini termasuk pekerjaan yang rendah karena hanya seorang tukang batu bata. Ya. Tetapi ketika Bapak Nun ini punya anak, dia memberi nama kepada anaknya dengan sebutan Hosea, yang artinya keselamatan. Kita semua tahu, setiap kali Alkitab mencatat sebuah nama, itu pasti di situ ada artinya. Amin. Ada pesannya, ada maksudnya. Apa maksudnya? Ya, bisa saja Bapak Nun pada waktu sedang menantikan sebuah keselamatan atau sedang berharap, ya, bahwa anaknya ini kalau besar jadi anak yang selamat. Kalau Jawa ini anaknya kasih nama selamat. Karena Hosea itu dalam bahasa aslinya artinya adalah keselamatan. Selamat. Ya kalau orang Jawa pasti sebutnya dengan nama selamat. Ya. Tapi hal yang menarik saudaraku, ya, hal yang menarik, ya, berikutnya Musa berjumpa dengan Hosea ini ketika Hosea ini terpilih menjadi salah satu pemimpin dari suku Efraim. Dan ketika dari 12 suku itu dipilih orang-orang yang akan mengintai, Musa bertemu dengan Hosea ini. Dan waktu bertemu dengan Hosea, Tuhan taruh dalam hatinya Musa, Hosea, kamu mulai sekarang ganti namamu, bukan Hosea, tapi namamu adalah Yosua.
Nah, Yosua atau Jehoshua, ya, itu artinya adalah keselamatan yang dari Tuhan. Katakan sama-sama. Keselamatan yang dari Tuhan. 2, 3. Keselamatan yang dari Tuhan. Ya, Hosea diubah namanya menjadi Joshua atau Jehoshua, yang artinya adalah keselamatan daripada Tuhan. Artinya apa? Sejak saat itu, sejak Hosea diubah namanya menjadi Yosua, saat itulah Yosua itu menjadi satu pribadi yang mengalami dan merasakan adanya Tuhan yang menyertai hidupnya. Amin. Sejak saat itu Yosua menjadi bayang-bayang dari seseorang. Saudaraku, kata Yosua itu artinya adalah bayang-bayang dari seseorang. Saya kalau gambarkan seperti ini, ya, orang kalau berjalan punya bayangan, ya. Amin. Orang kalau berjalan punya bayangan. Nah, dengarkan begini, Yosua adalah bayang-bayang dari seseorang. Jadi Yosua itu bukan orangnya, Yosua itu cuma bayangan. Nah, seseorang yang dimaksud oleh Alkitab ini siapa? Yahweh atau Tuhan yang disembah oleh Israel. Jadi kata Yosua itu artinya adalah bayang-bayang dari Tuhan. Luar biasa ya. Jadi ketika diganti namanya menjadi Yosua, saat itu juga Hosea itu menjadi seseorang yang hidup sebagai bayang-bayang daripada Tuhan. Amin. Jadi yang dilihat oleh orang, yang dilihat oleh dunia itu Yosua, tapi itulah bayang-bayang daripada Tuhan. Keren sekali nama itu ya. Makanya dalam kekristenan kita bisa lihat orang kalau dibaptis langsung diberi nama. Ya. Waktu diberi nama orang kadang-kadang malu, gengsi menggunakan namanya karena dia tidak mengerti tentang prinsip kenapa ada pergantian nama. Nah, diganti nama itu ada makna yang dalam, ada berkat yang luar biasa. Ya, Yosua, saudaraku, ketika diganti nama, Yosua itu bisa jadi seorang hamba Tuhan yang setia menyertai Musa. Setelah diganti nama, setelah dia menjadi pemimpin yang diutus, ya, untuk mengintai dengan 12 pengintai yang lain, dengan 11 pengintai yang lain, Yosua ini ternyata didapati dia berikutnya memutuskan untuk menjadi seorang hamba. Hamba siapa? Yosua menjadi hambanya daripada Musa. Saudara, di mana-mana jadi hamba itu tidak enak. Ya. Di mana-mana jadi hamba itu nggak enak. Termasuk menjadi hamba Musa. Tapi Alkitab mencatat Yosua itu menjadi seorang hamba yang setia. Ada bisa bayangkan. Menunggu itu enak apa tidak? Terus saudara? Nggak enak. Betul? Tapi Anda bisa bayangkan waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ikut gak Yosua? Ikut. Tapi maaf, Yosua hanya boleh sampai di mana? Di kaki gunung. Musa naik ke gunung berapa lama? Musa bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Anda bisa bayangkan nunggu orang 40 hari 40 malam, kira-kira enak apa enggak? Enggak enak, saudara. Jangankah 40 hari 40 malam enggak jelas. Ya, kita nunggu 1 jam, orang enggak jelas saja. Ingat zaman dulu itu belum ada handphone ya. Zaman dulu belum ada gadget. Ya, sehingga Anda bisa membuang kebosanan itu dengan buka browsing, Anda bisa update story dan lain sebagainya. Pada waktu itu tidak demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan Yosua bisa menjadi seorang hamba yang setia. Katakan hamba yang setia. 2, 3. Hamba yang setia. Ya, Yosua bisa menjadi hamba yang setia. Karena apa? Tadi dia berubah namanya dari Hosea menjadi Yosua. Sejak dia berganti nama, dia merasakan Tuhan bukan hanya di dalam namanya, tapi dalam hidupnya Tuhan menyertai dia. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasal 33
ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11 kita akan membaca bersama-sama. Kali ini saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Anda boleh simak di Alkitab Saudara ya. Keluaran 33 ayat yang ke-11 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti orang berbicara dengan kawannya. Sesudah itu Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua anak Nun, seorang pemuda pembantu Musa, tetap tinggal di dalam kemah itu. Luar biasa. Mari ada baiknya kita membaca bersama-sama yang ada di slide maupun yang ada di layar handphone atau layar tablet saudara. Mari kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti orang berbicara dengan kawannya. Sesudah itu Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua anak Nun, seorang pemuda pembantu Musa, tetap tinggal di dalam kemah itu. Ya, kalau kita tahu pelajaran tabernakel, sudah akan tahu kemah itu di mana, di luar atau di dalam. Ya, Alkitab mencatat ini menarik sekali. Kalau Alkitab menuliskan bagian ini, Anda bisa cermati baik-baik itu dengan baik. Dikatakan begini, Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti orang berbicara dengan kawannya. Coba perhatikan, ini yang sering kali terjadi. Kalau kita ini sudah ngomong dengan kawan, yang lain bisa lupa. Betul kan? Saking asiknya dengan kawan, ya. Berhadapan muka, ngomong dengan temannya, cerita dengan temannya. Saking asiknya ceritanya, dia lupa bahwa di situ ada orang lain yang sedang menunggu. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini sengaja dituliskan bagi kita semuanya untuk bisa tahu siapa dan bagaimana karakternya Yosua setelah dia berganti nama. Yosua jadi orang yang setia. Alkitab catat, sekalipun Musa ngomong dengan Tuhan seperti dengan kawannya sendiri, tapi Alkitab mencatat Yosua tetap setia, tinggal di dalam kemah itu. Sekarang yang pertama yang kita akan lihat bersama-sama, apa pentingnya perubahan nama atau perubahan karakter. Perubahan nama atau karakter kita itu membuat kita bisa menjadi hamba yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran ini mengajarkan kita mengapa kita harus mengizinkan Tuhan mengubah hati kita supaya kita bisa jadi hamba yang setia. Amin. Kalau kau setia dengan perkara kecil, Tuhan pasti akan percayakan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Amin. Nah, menjadi hamba Tuhan di mana? Di tempat yang saat ini dipercayakan Tuhan kepada saudara. Seringkali kita jadi hamba-hamba Tuhan, dipercaya untuk setia dengan usaha kecil, kita nggak setia. Dipercaya dengan pelayan kecil, kita nggak setia. Kenapa kita nggak setia? Itu masalah karakter. Amin. Beberapa minggu ini kita sedang bicara hati seorang pemenang. Hati itu bicara karakter. Kalau engkau punya karakter, kalau engkau punya hati yang sudah diubah, maka engkau bisa jadi hamba Tuhan yang setia. Amin. Sekarang yang kedua, mari kita membuka Yosua pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Yosua pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Sebab yang dikasih Tuhan ada sesuatu yang luar biasa.
ketika Yosua yang memutuskan untuk menjadi hamba daripada Musa. Tiap hari ketika Musa harus berjalan naik ke gunung, dia menyertai. Ketika Musa harus masuk ke perkemahan, dia berjumpa dengan Tuhan. Di situ Yosua selalu menyertai. Bertahun-tahun, ya, cukup lama. Dan apa yang terjadi? Suatu ketika Yosua mendengar kabar. Ini kabar buruk. Ya. Dia dengar satu kabar bahwa bosnya, ya, bahwa tuannya yang dia layani itu ternyata mati. Dia hantar sama Yosua, ditunggu-tunggu gak ada kabarnya. Dan orang tidak pernah tahu di mana kuburannya Musa. Tapi hal yang menarik, Alkitab mencatat Yosua dikasih tahu sama siapa? Yosua dikasih tahu sama siapa kabar duka itu? Tuhan. Ya, coba kita baca kembali ayat dengan baik. 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Stop sampai di sini. Jadi yang kasih kabar duka siapa? Kenapa Tuhan harus ngomong? Kalau seandainya yang ngomong bukan Tuhan, mulut yang ngomong itu bisa dihajar sama Yosua. Karena Yosua adalah pembantunya Musa. Orang kepercayaannya Musa. Sampai di sini Anda bisa mengikuti arah pikiran saya. Ini kan orang kepercayaannya. Tidak ada yang tahu siapa Musa, bagaimana Musa kecuali Yosua. Dan hari itu seluruh bangsa itu nggak tahu di mana Musa, termasuk nangkep ya? Dia pun nggak tahu. Terus tiba-tiba ada orang ngomong, Tuhanmu mati. Kira-kira, lu jangan macam-macam ya, mulutmu, ya bisa marah dan bisa dihajar. Tapi luar biasa, Yosua diberitahu sama Tuhan. Di sini ada sesuatu yang menarik. Ketika Yosua dari Hosea diganti nama menjadi Yosua, Yosua ini bisa dengar, bisa kenal Tuhan. Amin. Amin. Kenal gak kira-kira? Loh, gak ada yang kenal loh. Di bangsa Israel gak ada yang kenal seperti Yosua. Dari mana Yosua bisa tahu itu suara Tuhan? Karena dia suka intim dengan Musa. Ngikut kemanapun. Makanya dia jadi orang yang setia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk setia ikut orang. Kadang-kadang kita dilatih Tuhan untuk setia jadi hamba orang lain. Taati dengan setia. Karena dari situ ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yaitu salah satunya seperti yang Yosua alami. Yosua belajar kenal siapa. Tapi konteks hari ini saya ingin tunjukkan kepada saya bagaimana orang yang setia itu. Ya, saudaraku, ketika dapat kabar itu, apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Ayat kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Yosua namanya sudah diubah dari Hosea menjadi Yosua. Yosua itu adalah perubahan nama. Dari nama yang diubah, kita lihat bagian pertama, jadi hamba yang setia. Bertahun-tahun. Emang Musa gak pernah melukai hati Yosua kira? Gak mungkin, pasti pernah. Lagi capek-capek, ayo sana lagi. Baru capek-capek, ayo sana lagi. Capek. Ya, tapi dia tetap setia. Karena Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan, perhatikan, ya, jadi hamba setia. Ketika dia setia, ketika Yosua setia, setia itu membuat Yosua dipercaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, perubahan nama dan karakter kita
itu membuat kita ini bisa dipercaya oleh Tuhan. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan promosi. Bapak Ibu jangan tergesa-gesa ingin dipromosikan. Tunggu Tuhan yang promosikan saudara. Amin. Kalau Tuhan yang promosikan saudara, pasti itu promosi yang langgeng, yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Anda akan terkagum-kagum dengan promosinya Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang setia, ya. Yosua setia. Maka yang dua, dia dipercaya. Amin. Ini yang mempercayakan siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang percayakan sesuatu kepada kita, itu adalah satu kepercayaan yang luar biasa. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini kita akan membaca Yosua pasal 1, tetapi kita akan melihat ayat 2, ayat 3, dan ayat yang kelima. Ya, ayat 2, ayat 3, dan ayat yang kelima. Yosua pasal 1, ayat 2, 3, dan 5. Sama-sama kita baca 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, yang dipercayakan Tuhan kepada Yosua itu besar. Karena Yosua harus memimpin 2 juta umat Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau kita melihat tugas ini cukup berat. Karena dalam ayat yang kedua dikatakan begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Sama-sama dibaca 2, 3. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma mimpi, tapi Yosua disuruh Tuhan membawa bangsa itu 2 juta umatnya menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu dikenal juga dengan the river of death atau sungai kematian. Karena di sungai itu konon ada patahannya. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang mau disumpah, benar tak hidupmu? Kalau di Indonesia sumpah pocong. Kalau mereka sumpah sungai, disumpah di situ. Kalau benar hidupnya, diceburin. Kira-kira game apa enggak? Dan banyak di antara mereka mati sungai itu. Dan Anda bisa bayangkan, Yosua ini disuruh mimpi keluar 2 juta umat nyeberangi sungai Yordan. Ya. Di Pontianak ada sungai namanya Sungai Kapuas. Kalau kita dipercaya Tuhan, ayo seberangi sungai Kapuas. Kita semua siap-siap apa? Sampan. Dan pada waktu itu ada sampan. Dan dia lihat kepemimpinan Musa sebelumnya. Musa bukan cuma sungai. Musa nyeberangi pakai apa? Nyeberangi apa? Laut dan perang. Wah, Musa ini dikenal hamba Tuhan yang punya tongkat sakti. Langsung begitu. Laut Abdullah. Yosua belum pernah buat mujizat seperti itu. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada firman yang menarik yang kita baca dari ayat yang ke-3. Kita sama-sama baca kembali. 2, 3. Setiap tempat yang
akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Anda perhatikan ayat yang ke dua dulu, yang ayat 2 dulu. 2-3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat yang kelima, 2-3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Perhatikan ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga, ketika Yosua ada perubahan nama, ada perubahan karakter, yang terjadi adalah perubahan nama, perubahan karakter yang dialami oleh Yosua untuk membuat dia mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Saya ulangi, perubahan nama, perubahan karakter kita itu akan membuat kita seperti Yosua, yaitu mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidup. Bahkan Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Yosua ini keren. Ya. Kalau Musa, dia cuma. Ya. Tapi waktu zamannya Yosua, kalau Anda lihat bagaimana bangsa itu bisa nyebrang. Yosua diajar sama Tuhan. Pelayanan ini harus dimulai dengan tim. Musa belum tahu tim, semuanya dikerjakan sendiri. Sampai-sampai dia bertemu dengan mertuanya dan mertuanya ngajarin, kamu kalau kerja begini capek. Sekarang harus kerja pakai tim. Pada waktu dia nyebrang laut, dia cuma tahunya dia. Tapi ketika Yosua disertai Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat hikmat. Yang nyebrang dan pakai tongkat. Tapi imam-imam suruh pegang tabut perjanjian. Ketika imam-imam itu mulai mencelupkan kakinya di sungai Yordan, sungai Yordan itu langsung terbelah menjadi dua. Dan 2 juta itu umat itu dia bisa melewati sungai Yordan itu. Mari bersama-sama kita memberikan hati kita untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Ketika kita diubahkan Tuhan, hati kita diubahkan Tuhan, kita jadi seperti Yosua, hamba yang setia. Kita bisa dipercaya dengan hal-hal yang besar. Dan yang ketiga, kita bisa melihat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Sepanjang pelayanan Yosua kita bisa tahu Yosua adalah seorang panglima yang tidak terkalah. Kenapa? Karena dia adalah bayang-bayang daripada Tuhan. Saya berdoa setiap saudara menjadi seperti Yosua. Anda menjadi bayang-bayangnya Tuhan. Amin. Kemana Anda pergi, di situ Tuhan menyertai saudara untuk selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan dan kita nyanyikan satu pujian. Aku percaya firman-Mu dahsyat, yang berkuasa dan luar biasa. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan hanya kepadamu selalu karena di dalammu jaminan pasti, jaminan yang pasti Kami akan ucap karena ku percaya aku percaya firman-Mu dahsyat yang berkuasa dan luar biasa.
Kita percaya bahwa firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita bisa diubahkan ketika kita setuju dan kita meresponi akan firman Tuhan ini. Saat Tuhan memutuskan dalam hidup saudara, Tuhan mau diubahkan hidupku. Tuhan, aku ingin diubahkan karaktermu. Maka saat karaktermu diubahkan oleh Tuhan, menjadikan sebagai hamba yang setia oleh Tuhan. Kau akan disayang oleh Tuhan dan kau akan melihat Tuhan menyertai sepanjang hidup saudara. Mari silakan hati kita bersama-sama. Kita akan terima perjamuan kudus. Siapkan hati saudara untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari hari ini siapkan hati saudara. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan berikan anugerah buat kami menikmati tubuh dan darah Kristus yang berkuasa ini. Kami yang mendengar pesan firman Tuhan ini, kami akan diubahkan seperti Hosea diubah menjadi Yosua dan di sana melihat kuasa Tuhan dahsyat. Demikian setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan ini, hidup kami juga akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Silakan dibagikan. Ada di dalammu, jaminan yang pasti berkata dari yang kau ucap, karena aku percaya kuasa-Mu, aku percaya di pemuriaskan yang berkuasa, yang berkuasa, yang luar biasa dan luar biasa. Aku percaya kata-kata-Mu yang berubah karena jadikan-Mu luar biasa. Roti dengan tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Pecah-pecahkan bersama-sama. Perbuatannya setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan,
Sungguhkah engkau percaya bahwa di tanganmu ini ada tubuh Kristus yang berkuasa? Amin. Sama-sama kita berkata, aku percaya. Inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa, memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan dan kita angkat sekarang. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hidupnya mati di atas kayu salib, dan hari ini kita memperingati bersama-sama dengan iman. Di tangan kita ada cawan, yaitu darah Yesus. Angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan Tuhan mengambil cawan, mengucap berkat dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatannya setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, sungguh aku percaya bahwa di tanganmu ada darah Kristus yang berkuasa. Amin. Dengan iman mari kita berkata, aku percaya bila darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari ada kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Percaya pagi hari ini ada mujizat kesembuhan ilahi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan akan terima kemenangan daripada Tuhan. Setiap kami terima mujizat, terima mujizat. Aku percaya firman-Mu dasar yang berkuasa. Haleluya. Di hadapan Tuhan bersama-sama. Kalau setiap kita yang hadir pagi hari ini, kau nikmati dengan mujizat Tuhan. Kalau kau membutuhkan pertolongan Tuhan, kau boleh arahkan tanganmu ke layar, dan
Dan kita sepakat berdoa, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dari tempat ini aku berdoa bagi setiap kami yang sedang membutuhkan pertolongan. Mujizat-Mu akan dinyatakan. Mujizat-Mu akan dinyatakan. Kalau mereka sedang bergumul dengan pekerjaannya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuka jalan dan memberkati. Kalau mereka sedang bergumul tentang kehidupannya yang diubahkan oleh Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman-Mu akan mengubahkan mereka. Dan kami sepakat bersama-sama berdoa buat Indonesia. Saya percaya Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan, badai yang sedang menyerang Indonesia, kami berkata sudah berlalu di dalam nama Yesus. Saat ini saatnya di mana nama Yesus ditinggikan. Saat ini saatnya darah Yesus diberitakan. Yesus sudah mati bagi kami. Yesus sudah menyembuhkan kami. Yesus sudah menyembuhkan Indonesia. Yesus sudah menyembuhkan kota kami. Sekarang kami berkata Indonesia sembuh. Bangsa-bangsa sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan terdengar lagi berita tentang corona. Tidak ada berita lagi tentang virus. Tidak ada berita lagi tentang kematian. Yang terjadi adalah berita tentang kesembuhan, berita tentang kehidupan, berita tentang pemulihan, berita tentang kemuliaan terjadi di dalam nama Yesus. Dan satu berita yang akan kami dengar, yaitu berita tentang penuaian jiwa. Akan terjadi penuaian jiwa di tempat ini. Kami penuaian jiwa-jiwa dalam caranya Tuhan. Jadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya menyampaikan pengumuman penting. Untuk sepekan ini, semua kegiatan pelayanan ibadah untuk pekan ini kita akan pending. Ya, minggu depan kita akan berjumpa kembali dalam streaming yang sama. Dan Anda bisa nikmati pelayanan yang dilakukan oleh Alpha Center melalui YouTube Alpha Center Indonesia. Sekali lagi, semua kegiatan pelayanan sepanjang pekan ini, untuk pekan ini saja kita akan liburkan. Dan kita akan bertemu kembali dalam pelayanan streaming minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan menutup ibadah dalam doa. Sekali lagi, mari saya sebut kita semuanya bangkit berdiri. Dan nanti Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita sehati berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari di mana Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih di pagi hari ini. Pagi di mana Engkau masih memberkati kami. Hari di mana di pagi hari ini Engkau masih melindungi kami. Dan kami percaya mulai di pagi hari ini sampai sepanjang hari ini kami akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengubahkan setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami semuanya di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami bersyukur sebab kami tahu Tuhan kami besar, Tuhan kami luar biasa. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau akan membukakan pikiran kami, membuat kami mengerti akan setiap perkataan firman-Mu. Dan terlebih lagi Engkau akan membuka hati kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah melakukan perubahan demi perubahan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Setiap kehidupan kami sudah diubahkan, dan Engkau sudah membuat kami bertumbuh, roh kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, dan bawa hamba-Mu hidup dalam perkenanan-Mu, sehingga semakin hari Kau semakin mengasihinya, semakin hari Kau semakin mencintainya, semakin hari Kau semakin bertambah-tambahkan hikmat baginya, semakin hari Kau semakin menyingkapkan rasa kebenaran-Mu, semakin hari Kau semakin menyingkapkan isi hati-Mu kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera Bapa Surgawi
cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus akan menyertai setiap saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu dan pernikahanmu dengan kekudusan. Diberkatilah anak-anakmu dan buah kandunganmu. Engkau akan melihat anak-anakmu besar bertumbuh dalam perkenanan Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu, diberkati apapun juga yang kau sedang cita-citakan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Feel uninvited. Left your home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I can't help myself, you're a drug to me. I just can't get enough. I know this is love, so come close to me while we're still young. Why don't you